Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa ahli baitihi wa sahabatihi ajma'in wa atba'u tabi'in wa tabi'in wa atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, para murid-murid sekalian, para santri-santriwati sekalian, insyaallah pada malam hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk belajar yang daripada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama, ya. Oh ya, sebelum berdoa mohon dinyalakan, ya, kameranya di on kan. Jadi tidak ada yang off kameranya, ya, karena khawatir kalau off kameranya itu ketika pembelajaran, ketika penjelasan ada yang tertidur kah, ada yang mungkin rebahan atau mungkin naudzubillah sambil memang dia tinggalkan gitu. Itu kan yang saya tidak inginkan seperti itu, ya. Jadi tolong nyalakan kameranya, ya, di on kan. Ya, baik. Sisa satu lagi itu tolong dinyalakan kameranya. Baik. Syukran. Baik, kita mulai dengan baca doa bersama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, alhamdulillah, murid-murid sekalian. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya nih semuanya? Ya, sehat semua, sehat. Ada yang sedang kurang sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Alhamdulillah saya sendiri dalam keadaan sehat walafiat. Ya, insyaallah karena di sini kita dalam keadaan sehat semua, ya, maka kita akan melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Baik. Coba sekarang sebelumnya Bapak mau tanya, masih ingat gak pembelajaran kita yang sebelumnya itu membahas tentang apa? Hah? Ada yang masih ingat? Lupa. Coba ada yang masih ingat gak? Ya, pembelajaran sebelumnya. Ya, Rafiq, silakan yang mengangkat tangan. Betul. Ya, kita membahas tentang ilmu tauhid, ya, itu secara umum, secara pengertian, ya, seperti itu. Apa ilmu tauhid itu apa? Ya, betul. Terus apa lagi? Oke. Khair, bagus, ya. Terus siapa dua imam yang menjadi pencetus ilmu tauhid yang sudah dijelaskan oleh saya kemarin? Ya. Irgi mengangkat tangan, mangga silakan dijawab. Ya, betul. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Jadi alhamdulillah masih ingat, ya, masih, karena harus jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa pelajaran yang sudah kita pelajari, ya. Maka insya Allah kita akan meneruskan pembelajarannya, ya. Oke, ya. Coba ini kayaknya ada beberapa yang nggak hadir, ya. Coba dicek dulu. Coba ini siapa yang hadir? Dicoba. Oke, Rafiq Alfiansyah ada. Khair, ada Irgi Haddad. Oke, ya. Fatahillah ada Fatahillah. Oh, nggak hadir. Kemana Fatahillah? Oh, sakit. Insyaallah, ya. Semoga cepat segera lekas disembuhkan, ya, diangkat penyakitnya, ya. Semoga bisa kembali bergabung belajar bersama kita bersama. Baik, ya, sekarang berarti Fatihillah saja yang tidak masuk, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Tetap dalam kondisi kamera on, ya, tidak ada yang di off kan kameranya, seperti itu. Baik, lanjut, ya, adik-adikku sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan daripada ilmu tauhid, ya. Yang perlu kalian ketahui, ya, ilmu tauhid itu, ya, salah satunya kan yang dimana pada intinya itu merupakan ilmu yang bisa dikatakan paling mulia, ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan zat Allah, gitu. Kenapa ilmu ini ilmu yang mulia, ya? Ini mana dalam kitab Al-Mabadi disebutkan ini tuh ilmu yang mulia,
sangat mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan zat Allah. Seperti itu ya. Lalu cakupannya apa saja? Nah, kalau kemarin kan perlunya udah kita jelaskan ya, daripada pengertian, sejarah ilmu tauhid ya, bagaimana dan apa saja kitab-kitabnya. Nah, sekarang apa yang akan dipelajari ilmu tauhid itu apa? Ya, target pencapaian itu apa? Ya. Oke ya. Nah, terus apa tujuannya belajar ilmu tauhid ini apa sebetulnya? Nah, ini kan perlu kita jelaskan ya. Seperti itu. Nah, perlu dijelaskan ya. Seperti itu. Baik, kita masuk ke tujuan dulu deh. Untuk tujuan ya, untuk tujuan ilmu tauhid ini, kenapa kita perlu belajar ilmu tauhid? Yang pertama, karena hukum daripada mempelajari ilmu tauhid sendiri itu wajib bagi setiap mukallaf ya. Seperti itu. Dan kalian umur segini sudah mukallaf semua, saya yakin ya. Sudah badot ente, umur segini udah badot ya. Jadi sudah bisa dikatakan mukallaf. Seperti itu ya, udah umur segini masih belum balik, belum mukallaf. Nah, itu insyaallah ya, ini udah lebih dari 15 tahun semua ya. Nah, sudah insyaallah ya, maka wajib bagi kalian untuk belajar ilmu tauhid. Seperti itu ya. Dan terus selanjutnya apa? Apa fungsinya kita belajar ilmu tauhid itu? Kenapa? Buat apa? Ya, selanjutnya itu supaya kita mengenal zat Allah, mengenal Rob kita. Ya. Baik itu daripada sifat wajibnya, mustahil sampai jaiznya. Ya. Dan juga sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul, seperti itu. Lalu adanya misalkan nih sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, bagi Rasul, itu buat apa maksudnya? Ya, untuk apa? Apakah kita membatasi zat Allah yang maha sempurna, yang tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita gambarkan? Bukan. Tapi adanya pelajaran ilmu tauhid ini supaya kita mempelajari ya, bahwa Allah itu betul-betul memiliki sifat segalanya. Ya. Adapun kita yang di sini yang pelajari daripada kitab-kitab para ulama salaf maupun khalaf, itu mendefinisikan ya, merangkum daripada sifat-sifat Allah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi nggak asal-asalan ya, sifat 20 yang nanti akan kita pelajarin itu nggak asal-asalan, tapi betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Seperti itu ya. Jadi supaya apa? Kita mengenal lebih jauh mengenai zat Allah. Ya, yang dimana meningkatkan ketakwaan kita. Ujungnya kita akan meningkatkan ketakwaan kita ketika belajar ilmu tauhid itu. Ya. Makanya kalau dulu sahabat bisa sebegitu khusyuknya dalam beribadah karena sudah mau mengetahui, sudah mengenal zat Allah jauh. Ya, sedangkan kita ya, kita belum kenal dengan zat Allah. Hanya tahu saja sebatas Allah. Sedangkan kita kalau misalkan menjelaskan Allah itu ya, asmaul a'zamnya, sifat-sifatnya, kalau kita ditanya seperti itu kita nggak bisa menjawab. Maka adanya ilmu ini untuk menjelaskan itu semua supaya kita lebih mengenal dengan Rob kita ya. Dan juga intinya itu tadi untuk meningkatkan ketakwaan, seperti itu. Baik ya, yang pertama nih, yang pertama itu ya cakupan daripada ilmu tauhid nih. Yang pertama itu targetnya, berarti ya target pembelajaran kita ini perlu dicatat baik-baik ya. Yang pertama itu sifat wajib bagi Allah yang 20. Itu yang pertama ya, cakupan ilmu tauhid dasar itu. Yang kedua sifat mustahil bagi Allah yang 20 juga. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu sifat jaiz bagi Allah yang 1 ya, itu jadi 41 ya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari insyaallah 4 sifat wajib bagi Rasul Allah, 4 sifatnya ya. Selanjutnya juga kita akan mempelajari 4 sifat mustahil bagi Rasul, 8 ternyata ya. Lalu terakhir 1 sifat jaiz bagi Rasul ya, jadi total 9 tambah 41 menjadi 50 ya. Jadi makanya kalau dirangkum
ya, ini menjadi aqaidul iman, ya. Ilmu tauhid ini kan disebut juga ilmu aqaid, ilmu kalam, banyak yang mendefinisikan, banyak namanya, bukan hanya ilmu tauhid, ada yang bisa disebut juga ilmu kalam, ilmu aqaid, ya, ilmu teologi. Nah, itu sama ya, seperti itu. Baik. Oke, ya. Ada sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, baik, dari saudara Syarifuddin mengangkat tangannya, silakan untuk bertanya. Oke, Oke, baik, pertanyaan bagus. Ya, kita jawab ya. Oke, untuk pertanyaan daripada Syarifuddin, ya. Jadi mengenai sifat-sifat Allah ini, ya, apakah betul sesuai dengan Quran dan Sunnah? Baik, kita akan jelaskan ya, sedikit saja. Jadi, ya, saya akan bawa nanti insya Allah, ya, kitab-kitab yang berkaitan, ya, yang mempelajari ilmu tauhid ini. Ya, yang pertama ada Tijan Darori, ya. Tijan Darori karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ya. Insyaallah di situ dengan syarahnya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani itu dijelaskan, ya, mengenai sifat-sifat Allah itu asal dari mana, ya. Kan kalau kita bicara dalil ada dua dalil akli dan nakli. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Pertama dari dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah, sumbernya dari mana, gitu kan. Misalkan satu sifat, ya, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya misalkan, ya. Itu ada misalkan dalam Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang menyerupai Allah itu satu makhluk pun enggak ada, ya. Mana dalil itu dari Quran? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Cari di Quran, ya, seperti itu. Ada, ya. Nah, terus ada juga saya akan bawa juga insyaallah kitab Aqaidul Iman, ya. Ini ringkasan, ya, rincian daripada kitab Tijan Darori, cetakan daripada Miftahul Huda Manonjaya. Ada dua, satu dari Manonjaya, satu lagi yang Miftahul Huda, kedua dari Bayasari cabangnya. Nah, itu nanti insyaallah akan kita bahas juga, karena di situ lebih mudah kita untuk memahami. Di situ betul-betul tersistematis, ya, sifatnya, dalil akli dan naklinya sudah dalam satu paket. Itu lebih mudah. Insyaallah akan kita bahas juga dalam pertemuan selanjutnya, ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup, ya. Oke, alhamdulillah, wallahu a'lam, ya. Baik, kita tutup, ya, dengan semoga apa yang sudah kita pelajari tadi, sudah kita bahas, sudah kita dengarkan tadi bersama-sama, ya, bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, ya. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajarin itu harus terus diulang, ya. Terus dipelajari ulang, ya. Jangan sampai kendor, jangan sampai di rumah tuh sudah nanti udah di luar kuliah, di luar kelas, itu jangan sampai los aja, tidak ada pengulangan materi seperti itu. Nah, ini nanti lupa, ya. Nanti jangan sampai, ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan tanya lagi. Saya akan tanya, ya. Jangan sampai lupa, ya. Ketika saya tanya harus bisa menjawab semuanya, ya. Itu akan saya tanya acak nanti insyaallah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.